Amin. Nah, oke, baik. Selanjutnya, waktu dan tempat kepada Pak Dr. Hamidullah Ibda, kami persilahkan. Semoga Pak Dr. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar enggak? Waalaikumsalam. Terdengar, Bu Fatma? Nggih, terdengar Pak Ida. Ya, ini agak berisik ada anak-anak. Nggih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita yang kedua, yaitu review dari beberapa naskah yang sudah masuk. Tapi secara catatan belum saya beri catatan semua ya, karena nggak sempat tadi malam itu baru ngumpul semua. Tapi nanti untuk catatan lebih detail selain nanti saya beri komentar secara umum di Zoom ini nanti saya sampaikan catatan tertulisnya ya nanti saya sampaikan melalui Mas Roop biar disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita random saja karena sesuai naskah yang saya dapat. Pertama punya Bu Fitria Martanti ya. Beliau hadir enggak? Hadir nggih? Recording in progress. Oke, ini artikelnya secara umum sudah tertata sebenarnya. Tinggal tujuannya mau tetap di Alif Dida atau mau geser. Kalau Alif Dida ini kayaknya singkat dua Bu ya. Nah, Nggih, Pak, ini untuk saya judul, saya belum punya opsi judul yang lebih menarik ya dari judul ini. Tapi yang jelas, kalau judulnya seperti ini, hampir sama seperti yang lain ya, masih masih rasa riset murni gitu loh Bu, masih rasa laporan riset. Kalau misalnya temuan utamanya apa gitu kan, ini penguatan karakter kerjasama ya dan kebinekaan global kan melalui PBL gitu kira-kira. Nah itu nanti eh, temuannya apa ya? Saya belum belum begitu mendalami naskah ini seperti itu. Jadi misalnya Merdeka Kurikulum in Madrasah titik dua gitu ya. Terus penguatan karakter kooperasi dan kebinekaan global. Mending seperti itu. Kalau misalnya arahnya ke kurikulum merdekanya. Tapi kalau mau tetap seperti ini ya berarti Character of Cooperation and Global Diversity titik dua terus penguatan melalui PBL dalam kurikulum merdeka. Jadi menurut saya judul yang menarik dan yang sering saya review maupun yang sering diterima itu yang ada titik duanya. Jadi itu sudah kalau dulu sama Bu siapa namanya? Saya kok lupa namanya ya. Pengelola Aljamiah ya waktu dulu coaching seminggu atau empat lima hari itu memang kalau titik dua itu sudah tanda artikel Mas gitu beliau beliau ngendikannya gitu jadi saya ingat seperti itu tapi oke lah nanti monggo keputusan ada di panjenengan kemudian penulisan usahakan jangan sampai typo ya ini kan Wahid Hasyim sekecil apapun jangan sampai typo ya karena kita ibaratnya menyajikan itu sesuai dengan apa ya naskah itu editor biar full nomor resik tertarik gitu loh kayak mengajukan proposal lah kira-kira kemudian yang untuk abstrak saya kira seperti kemarin ini sudah ada penyebutan urgensi ya tapi menurut saya kalau misalnya ini tidak terlalu fokus di academic problem mungkin bisa diubah sedikit tentang pernyataan gap dan semacam kesenjangan gitu ya. Utamanya ini Bu, ini kan risetnya kan penguatan, tapi dia tidak rumpun tuduh layaknya teorinya Gibbet kemarin ya. Jadi ini kan hanya to know dan kualitatif gitu kan kira-kira. Nah mungkin penguatannya itu di aspek mana saya kurang begitu ini, begitu kelihatan di sintaknya karena kan hanya kualitatif ya. Kecuali ini action research.
atau R&D ya, riset yang arahnya ke to itu memang ada tindakan gitu kira-kira. Jadi menurut saya di pernyataan tiga kalimat ini ada gap ataupun lemahnya karakter kerjasama dan kebinekaan global. Nah, itu nanti di pendahuluan pun sama sebenarnya. Kemudian, nah ini kalau mau di artikel global di internasional, kalau hanya mengetahui saya kira terlalu ini Bu, terlalu paling anu ya, paling rendah gitu ya. Mungkin kalau bahasa saya ini ya, memetakan, mengungkap pola atau model ataupun apa yang sekiranya itu apa ya, menjembatani untuk pembaca agar tahu bahwa model penguatan karakter kerjasama dan kebinaan global itu ada 5 misalnya gitu. Jadi memetakan itu boleh tidak apa-apa, kan lebih apa ya, lebih keren daripada hanya mengetahui kan kalau saya sebagai pembaca saja ini ya. Oh ini bukan bukan keahlian saya juga kalau karakter itu. Kemudian, nah ini sama seperti yang kemarin di metode sekaligus juga kualitatif tipe apa kan belum ada ini apakah fenomenologi, studi kasus, multi kasus, naturalistik, grounded teori atau yang lain gitu. Karena kalau setiap pendekatan ataupun model tipe itu memiliki karakteristik dari pendahuluan sampai hasil pun itu ada karakteristiknya yang berbeda. Jadi kalau kualitatif fenomenologi kan lebih ke mengungkap makna ya dari informan. Nah ini apa? Apakah ini studi kasus atau apa kan gitu. Kalau studi kasus nanti pernyataannya pun tidak masalah istilahnya, tapi kasus. Kasus ini dalam arti ya masalah akademik itu, baik empiris, fakta literatur maupun dari gapnya. Tapi kalau hanya kualitatif, pembaca utamanya di sini ya kalau editornya menguasai metodologi mungkin nggak mau gitu. Tapi kalau nggak begitu mempermasalahkan ya saya kira no problem sih, nggak masalah itu. Tapi kalau lebih bagusnya mungkin diperjelas apakah karena kualitatif kan banyak ya kemarin itu. Kemudian sama ini sama tekniknya wawancara mendalamkah, terstrukturkah, tapi kalau kualitatif biasanya ya mendalam gitu ya. Kemudian observasinya apa tipenya partisipan, non partisipan. Nah, dokumentasi mungkin saran kami diganti dengan studi dokumen. Karena dokumentasi itu hanya kegiatan kecil untuk mendokumentasikan sesuatu. Tapi kalau studi dokumen atau kajian dokumen berarti dokumen-dokumen terkait dengan modul ajar ini ya, kemudian P5-nya ataupun pembelajaran di kearifan lokalnya ini itu dikaji. Kira-kira itu. Adapun konten tidak ada masalah. Kemudian untuk karakter gotong royong ini saya kira sudah kata kunci ini. Nah, di paragraf 1-2 ini saya lihat memang ini ya belum belum tampak rendahnya. Ini sama kayak di pernyataan abstrak pertama ya, urgensi. Jadi panjenengan memang sudah menegaskan urgen tapi dasar secara akademisnya belum begitu tampak. Misalnya ini ya, eh, karakter kerjasama dan keberagaman ya, bener ya. Keragaman apa keberagaman ya? Kebinekaan. Kebinekaan global ini nomenklaturnya sesuai kurikulum itu ya. Kebinekaan global ini ada apa sih gitu loh. Kenapa enggak eh, yang lain gitu kan? Yang 5 kan ada beberapa yang perlu dikuatkan. Kenapa dipilih hanya kerjasama dan kebinekaan global? Apakah anak-anak sudah tidak lagi mau bekerja sama, ataukah individual, atau sudah tidak mengenal kebinekaan global? Mungkin ini bisa diperkuat dengan data. Jadi ini yang mungkin perlu agak diperdalam lah atau ditambah hasil riset boleh. Kemudian jika meninjau dari masalah urgensi kurikulum merdeka atau P5, sebenarnya ini bukan urgensi ya menurut saya ya, tapi kan penulis menyatakan ini urgent loh gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya keharusan setiap satuan pendidikan.
Meskipun sampai sekarang pun ganti menteri kayaknya juga masih ada yang menerapkan kurikulum 2013 gitu ya. Tapi secara konten di kurikulum ada 5 komponen itu ya, isi, metode, penilaian dan seterusnya itu. Nah, ini nanti dipastikan ini urgent tetapi dalam konteks kebinekaan global maupun karakter kerjasama. Mungkin panjenengan nanti bisa mengonfirmasi jika saya salah. Referensinya diupdate ya kemarin. Nah, di akhir paragraf di pendahuluan kayaknya perlu ditambah pertanyaan penelitian agar tertata apakah. Nah, ini juga membuat pembaca tahu kecirian metode yang digunakan. Apakah dia fenomenologi, apakah studi kasus, naturalistik atau grounded teori. Nah, ini nanti bagaimana pola kan gitu. Kalau bagaimana dipastikan ya kualitatif ya. Bagaimanakah itu dipastikan kualitatif. Kemudian paragraf 1-2 kayaknya perlu digabung saja. Itu di akhir tadi sudah ya. Akhir ini sebelum ngomong urgensi ini kayaknya perlu ini Bu. Jangan ada hasil riset kali ini. Mungkin preliminary studinya ya disebutkan. Kalau misal di paragraf awal tidak ditemukan rendahnya karakter kerjasama maupun karakter kebinekaan global. Jadi nanti di kajian literaturnya orang tidak ditemukan nih karakter kerjasama dan kebinekaan global yang rendah, tetapi ditemukan melalui studi awal kan gitu. Jadi melengkapi gitu loh. Oh, ternyata karena dari karakter-karakter yang ada di B5 di MI atau madrasah yang disasar tidak kuat pada atau rendah pada karakter kerjasama dan kebinekaan global sehingga urgent dilakukan. Tapi studinya ini sudah lengkap. Mungkin karena ini sudah 2025 kalau belum disubmit ya. Kayaknya perlu ditambah 2025 nanti. Nah, ini metode sudah saya singgung tadi di abstrak. Intinya sudah rinci tapi perlu diperjelas saja. Ini hanya penguatan-penguatan saja, ini sudah bagus sebenarnya. Jenis kualitatifnya apa, versi siapa, apakah fenomenologi tipe Edmund Husserl ataupun tipe Creswell atau Sugiono atau siapa gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan data sama tadi, apakah observasi partisipan atau siapa gitu ya. Kemudian alasannya apa? Pemilihan fenomenologi itu apa? Karena ada fenomena ini, karena banyak siswa itu ternyata tidak terlalu apa ya, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa teamwork ataupun tidak bisa mengerjakan PR, mengerjakan tugas, mengerjakan instruksi guru di kelas dengan sebangkunya saja tidak bisa bekerja sama. Nah, itu saya kira bisa ditampilkan di studi awal ya. Kalau kebinekaan global, saya konteksnya belum paham. Di sini apakah mengacu pada kurikulum merdeka secara umum atau fokus pada salah satu mata pelajaran. Nah, ini juga kayaknya perlu diinformasikan ya pembaca. Kemudian terakhir tentang analisis ya. Triangulasi dulu. Mungkin alurnya ya di triangulasi mana ya. Ini ya. Ini saya kira boleh menyajikan sumber, tapi saya kira langkahnya saja. Jadi triangulasinya apakah member check atau wawancara lagi atau metode atau sumber itu kan ada beberapa tipe ya. Nanti kayaknya diperjelas saja. Jadi untuk menjamin kesohihan gitu ya kira-kira. Kesohihan triangulasi, peneliti melakukan wawancara ulang kepada informan yang sama atau berbeda. Nah, itu nanti bisa dipoles-poles seperti itu. Kemudian analisisnya sama. Kalau sudah mengacu Mills and Habermas, ini juga perlu diinformasikan tahapannya apa. Ini ya, mulai dari apa ini? Reduksi data. Jadi reduksi data ini prosesnya bagaimana? Diinformasikan kan cukup satu kalimat ya. Reduksi data dengan mengurangi kalimat yang bias bla 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 misalnya. Kemudian mempresentasikan presentasi data itu apa bentuknya, verifikasi itu apa bentuknya. Kalau seperti ini itu kurang menarik karena hanya menyajikan alurnya, bukan teknis dari riset yang jenengan lakukan untuk menjamin data itu benar-benar sudah teranalisis. Saya kira itu untuk result and discussion, saya kira perlu disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian pertama apa gitu kan. Ini kayaknya perlu diperjelas Bu kalau ada apa namanya?
Jika ada taunya ini kan kayaknya non-dead ya. Ini ya teknis kadang memang harus diperhatikan. Kadang kalau kita sendiri juga apa ya, nggak rinci gitu ya. Ini sudah, ini sudah. Yang lain saya kira sudah, tinggal di. Nah ini konsisten saja, figur atau picture. Ini kan harus konsisten. Ya, kadang hal-hal sederhana ini bisa di apa memperkuat artikel kita sebenarnya. Yang terakhir apa ya? Nah, nah ini conclusion biasanya kan kita hanya menyimpulkan dari hasil pembahasan ya. Tapi kalau lebih pastinya itu harus menjawab riset question. Jadi langsung saja. Misalnya temuan pertama kan terdapat peningkatan dari karakter kerjasama dan kebinekaan global. Peningkatan karakter kerjasama dan kebinekaan global di madrasah bla 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 sudah terlaksana melalui bla 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 dengan 4 model PJBL bla bla bla. Jadi langsung seperti itu, tidak perlu basa-basi berdasarkan hasil dan diskusi. Ya itu saya kira kalimat basa-basi yang menghemat kata anak saya itu langsung to the point saja. Ini kan ya bagus sih untuk mengantarkan, cuman kalau bahasa artikel yang global itu simple sederhana gitu ya, to the point das gitu kira-kira. Nah, kemudian yang referensi perlu diupdate tahunnya, dan ini saya temukan beberapa ya. Misalnya EIG ini dia Scopus tapi sudah discontinue 2023 sorry. Jadi saya kira kalau ini untuk teman-teman semua yang lain juga ya. Kalau misalnya nanti merujuk dari beberapa artikel, tolong dipastikan jurnalnya masih aktif di Scopus. Tapi kalau sudah discontinue ya mungkin dibuang aja atau diganti. Saya kira itu Bu Fitria ya, monggo jika ada respon karena ini juga nggak ada konfirmasi. Mungkin kalau saya di presentasi sedikit agak bisa menyerap ya maksud, dan kalau teks kan saya hanya berbasis teks saja. Monggo Bu jika ada tambahan atau klarifikasi saya persilakan. Oke, terima kasih Pak. Ini sebenarnya saya sudah mencari beberapa referensi terbaru, tapi belum saya masukkan di sini. Jadi kalau dari apa yang sudah disampaikan Panjenengan kemarin, itu kan memang referensinya kan harus paling tidak yang terbaru, yang 2024-2025. Lah ini kebetulan baru saya masukkan ke Mendeley, tapi belum sempat saya masukkan ke artikelnya. Ngaten Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini mungkin ada saran jurnal Sinta 2 Pak. Ini kebetulan saya pengen masukin ke Sinta 2 dulu. Kalau tipe saya di Alipita nggak pernah mereview, ini punyanya Mas Anuge atau apa? Ali aku. Mungkin di ini, ya Elementary yang Kudus kayaknya pas ini. Masih nyandak kalau tahun ini kalau lolos nanti. Nggih, nggih, nggih. Bu siapa namanya? Bu Eva. Wimretnya Bu Eva atau kayak Mbak Elia. Di situ bisa ya Bu kalau ini, cuman ya itu kalau hanya penguatan karakter ini kan masih sebatas orang kan baca judul ya pertama itu. Judulnya mungkin tadi penguatannya melalui apa ya, temuannya apa gitu loh. Jadi ini loh, di sini sebenarnya bisa kok dilihat kok. Nah, 3 elemen ini loh mungkin Bu ya. Penilaian proyek, kemudian apa lagi nih? Kerjasama, tanggap terhadap situasi sosial dan berbagi lah. Apakah ini temuan utama? Kan bisa langsung aja dengan ini disajikan di judul. Kalau saya tuh gitu modelnya. Jadi kebaruan itu langsung kita tawarkan di halaman rumah. Jadi orang nggak perlu masuk rumah sudah, oh ini toh novelty-nya gitu. Cuman jenengan yang lebih paham kontennya, arahnya. Apakah ada temuan lain selain penilaian proyek, situasi tanggap, situasi sosial dan berbagi lah. Misalnya itu ya, itu juga bisa jadi judul gitu ya. Misalnya eh, implementasi kurikulum merdeka pada karakter ini titik 2 gitu kan. Penilaian proyek, tanggap situasi sosial dan berbagi. Nah, saya kira itu satu sub aja sebenarnya bisa. Kan ini ada 2 karakter ya.
karakter kerjasama dan kebinekaan global. Itu sih mungkin. Nah, mungkin teman-teman yang punya pengalaman di penelitian ini, kalau kurikulum merdeka ya karena hal baru dan sudah ganti kebijakan ya segera saja disubmit Bu, ndak kebaruannya telat itu loh. Punya saya sudah telat ini yang guru penggerak sudah mau ganti Pak. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya kalau belum ada memang potensi kita untuk ini ya untuk dimuat. Itu sih kalau dari saya, matur nuwun. Nggih, Monggo Mas matur Rob nuwun kalau Pak. ada tambahan. Deh, kalau sudah berarti lanjut ke peserta berikutnya, Pak Ibda. Pak Agus Kunaifi ada enggak? Ada itu, ada. Coba Pak jenengan cerita dulu Pak. Saya biar lebih ini. Kayaknya menarik sebenarnya ini. Cuman apa ya? Yang temuan utama saja belum disajikan. Sinyalku rada elek soalnya. Beliau mana ini Pak beliau? Agus nih, Pak Agus. Wah ini belanja ke pasar ya. Pak Agus tidak ada. Orangnya sih gabung itu. Enggak ada respon. Atau Saya Ada, ada. Semoga Pak. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, Assalamualaikum. Salam, Pak. Enggak Pak, cerita dulu Pak. Nggih, gini Mas Ibda, jadi tulisan ini adalah hasil dari tadinya itu adalah pemberdayaan apa namanya? PKM. KPD ya, karya pemberdayaan ya pemberdayaan masyarakat lah. Terus ini dibuat artikel. Nah ini saya ragu pertama itu di metodologinya, terus ya karena pemberdayaan kemudian dibuat penelitian. Jadi yang agak apa namanya di metodologinya. Nah untuk substansinya itu sebenarnya ini membahas tentang jurnalisme warga atau jurnalistik warga atau citizen jurnalistik citizen journalism. Apa namanya tulisan ini membahas tentang jurnalis yang dibuat oleh komunitas Nahdiyin lah. Jadi bahwa jurnalis itu bisa dibuat oleh seluruh masyarakat dan ini khusus yang dikembangkan di masyarakat berbasis agama yaitu Nahdiyin itu. Saya pikir intinya itulah. Intinya itu. Oke. Nah, saya baca sekilas ya gitu ya, MWCNU Pak ini ya. Ya, fokusnya di MWC, cuman apa namanya? Saya pakai istilah komunitas keagamaan. Ya. Ini ada target jurnalnya ada Pak, di mana Pak? Ya ini sih pengennya ke Sinta 2. Ini kemarin apa namanya rencananya yang ke
jurnal pemberdayaan masyarakat yang di Sunan Kalijaga, di apa namanya, jurnal pemberdayaan masyarakat itu loh, JPM loh. Tapi nggak tahu ini, ya mungkin nanti minta eh, apa namanya, saran dari Mas Ida, mungkin ada apa jurnal yang Oke. lebih memungkinkan untuk bisa masuk. Dan tentunya saya yakin ini banyak banyak yang perlu direvisi, cuman ya ini apa tadi dikirim ke Mas Rauf itu biar nanti lebih maksimal lagi. Terkait dengan judul juga, saya juga agak judulnya juga itu kurang begitu apa ya, meyakinkan lah, belum. Oke, nyuwun sewu Pak. Ini pertama, saya Iya, tidak memandang dari sisi itu ya mungkin ya. Yang pertama ini judulnya ini kan memang rasa PKM banget ya, rasa pemberdayaan banget gitu iya, kan. Itu yang iya, pertama. Tapi kalau melihat metode ini kan kualitatif tipe fenomenologi. Lah ini agak iya, kontra gitu. Jadi monggo nanti iya, betul. kalau misalnya ini PKM ya sudah, tapi jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu PKM banget gitu loh. Misalnya gini ya. Hmm, Citizen iya. Journalism in Nahdien Indonesia titik dua. Nah, itu apa isinya temuannya? Ah, Nah, itu malah bisa diskopuskan sebenarnya, Pak. Kalau ada produk loh ya. Jadi ini nanti pakainya oh, iya, par, iya, iya, iya. tidak kualitatif Hmm, fenomenologi. Pakainya par saja menurut saya. oh, oh, iya, 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 Bagus sebenarnya karena saya iya, juga iya. apa kebetulan bergerak di jurnalis gitu loh. Dulu sekarang juga Eh, masih lah. iya, iya, Jadi iya, saya kira lebih menariknya di situ, tanpa harus mengurangi temuan atau kepakaran ya, jenengan kalau mau tetap mempertahankan naskah ini. Jadi iya. innovation of citizen journalism, Nahdien citizen journalism itu malah bagus. Titik dua, ya, Oh, nanti iya, apa? iya, 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 Publikasiin iya. YouTube, Facebook, nah itu malah lebih ada kebaruan dan berbau teknologi menurut saya. Sentuhannya Oh, oh, jangan iya, iya. lihat PKM-nya. Kalau ini jurnal Sinta, pasti masih ada madhab PKM apa riset, wis itu mesti Pak. Tapi Hmm, kalau mau diglobalkan ya maksud saya, iya, ya iya, iya, ini iya. sudah ada bahan risetnya bagus saja. Nah ini kualitatif lapangan ya kualitatif lapangan itu tidak perlu ditulis Pak. Kualitatif tipe fenomenologi gitu aja. Oh, Nah iya, iya, ini iya, iya. menurut saya yang bagus temuannya ini ya. Nah ini saya baca tadi ya. Hmm, Sosial media, Facebook, Instagram, and website. Nah, jadi gini, innovation of citizen journalism apa innovation of Nahdien citizen journalism titik dua atau hmm, Nahdien citizen journalism titik dua. Innovation using Facebook, Instagram, and website for untuk atau of apa? Dakwah kah, hmm. education kah? Nah, itu saya kira lebih menarik, Pak. Jadi nanti unsur Oh, iya, iya, iya. pembaruannya itu di Facebook, Instagram, website. Jangan ke apa proses pemberdayaannya. Iya, Jadi iya, ini iya, iya. masalah bisa Ya. masuk ke jurnal teknologi, ICT pendidikan, kemudian bisa masuk ke mass media atau jurnal pendidikan itu sendiri. Sosial sains juga Hmm, masuk, jadi lebih luas ini nanti. oke, oke, oke. Kalau Makasih. prinsip Iya, saya iya, sih iya. gitu. Jadi kita tonjolkan di temuan Facebook, Instagram, website. Dan nanti isinya juga saya kira perlu di apa ya disajikan, di deliver gitu Iya. ya. Facebooknya itu apa saja kontennya. Nah ini kan nanti selalu update literasi digital itu isu-isu ini kan selalu current issues di jurnal Scopus itu masih update terus ya berbau ICT. Nah teorinya sudah ada, jurnalisme warga ini sudah ada teori baku di komunikasi di KPI itu paham lah tentang citizen Iya. journalism kemudian. Tapi jenengan kan mengonstruksi baru, nah dijin journalism citizen. Nantinya citizen journalism. Karena nanti jenengan Hmm, dialognya itu temuan-temuan yang eh, erat kaitannya dengan kayak kemarin saya ya digital terrorism, cyber terrorism, kemudian
digital journalism itu bisa masuk. Nanti dihubungkan dengan riset-riset tentang NU Online, Alif ID, terus kemudian Islami.co punya Mas Hamzah Sahal dan Mas Syafiq Ali itu saya kira banyak riset itu Pak di situ. Jadi ini saya kira bagus untuk apa ya dipoles dibelokkan sedikit gitu. Kalau seperti ini murni, iki nek Sinta 3 pun agak berat mesti ya maksudnya naskah ini loh sebelum direvisi loh Iya, Pak iya, ini iya. jauh ya sebelum Iya, direvisi betul, betul, karena betul. judulnya PKM tapi penelitiannya kok apa metodenya kok kualitatif fenomenologi kan kurang pas gitu ya. Jadi secara ini aja soal konten sudah lumayan terstruktur Pak tinggal nanti diupdate aja kayak ini diupdate kemudian kalau bisa jangan kutipan murni. Istilahnya per paragraf itu setelah kutipan ada simpulan kita ya. Point, reason, example, and conclusion itu bisa di ini. MBCN ya kalian ya. Kemudian model pelibatannya pakai apa jenengan Pak? Ini kan ada beberapa banom ya. Iya. MBC, Muslimat, Fatayat, Banser ini ada teori yang mendukung nggak pelibatan itu? Boleh. Sinergitas itu. Belum, belum. Belum ya? Nah, Iya, ini saran belum. saya nanti bisa di ini model ya seperti Mas Ulfi pernah riset ini. Model pentahelix saja boleh kok, atau multihelix. Oh, iya, iya. Nah, ini bisa masuk judul nanti. Nahdien Citizen Journalism Innovation with Facebook apa mau Instagram and Instagram. website using model pentahelix model. Nah, itu bisa masuk kan? Ada teorinya gitu loh. Hmm. Jadi nanti pelibatan 5 unsur itu ya akademisi, pemerintah, pengusaha, pembisnis, kemudian satunya masyarakat atau ormas kan sudah ada dan yang terakhir media. Jadi 5 unsur ini saya kira jenengan nanti tinggal menggadok-gadokkan masing-masing perannya, peran akademisinya di mana, peran masyarakatnya di mana, peran pebisnisnya ada atau tidak, peran apa namanya? Peran medianya di mana gitu. Hmm. Karena ini tentu sudah ada workshop toh Pak? Sudah ada nggak? Sudah. Nah, nanti dimasukkan itu sebagai peran media massa. Karena saya lomba Bawaslu pakai teori ini juga kemarin juara 3 meskipun temanya tidak bidang saya di Kalimantan Selatan kemarin, tapi tentang pencegahan pelanggaran administrasi pemilu di Grobogan dan Purworejo, Kebumen, sorry. Jadi jenengan monggo nanti disajikan unsurnya. Ini sudah ada ya. Nah ini kan literasi and citizen journalism nanti peningkatan digital literasi. Nah ini kan sudah sesuai Pak dengan yang tadi. Saya belum baca semua soalnya. Iya. Ada RTM dan seterusnya ini saya kira sudah. Tapi penyajiannya kalau gini ini Pak terlalu kaku ya. Mungkin dibuat simple lagi. Ini kan keterbacaannya kan terlalu satu paragraf, satu halaman itu memakan banyak banyak space gitu ya. Mungkin diperkecil lagi lah nanti. Nah, ini kondisi awal ya sebelum semacam kayak Iya. sebelum tindakan gitu ya, sebelum pemberdayaan kan. Nah ini yang belum muncul yang tadi ya. Ini kan baru peran-peran di Ma'arif dan seterusnya ini lebih memang Iya. ini arahnya ini ya. Ini tetap dibiarkan aja Pak menurut saya, jangan diubah. Jenengan ini di copy nanti diubah lagi buat baru yang digital ada Facebook, Twitter, Instagram tadi yang ini yang arahnya ke Nahdiyin citizen journalism. Tapi perlu diingat, citizen journalism itu kan sudah bergeser karena sekarang era media sosial. Nah, maka nanti jenengan harus membatasi digital citizen journalism ini wilayahnya tidak ada ke media massa yang pakem. Media massa cetak, online, televisi, dan radio. Tetapi lebih kepada Facebook, Instagram, dan website. Karena punya sendiri gitu loh. Jadi nanti temuannya kan malah di situ. Iya, betul. Nah, ini sudah ada model pemberdayaannya. Saya kira sudah. Nah, ini enggak Mas Arif?
Iya, Mas Arief betul loh. Nah, nanti disampaikan aja Mas Arief bisa bantu toh ini nanti. Eh, Ya ini memang lebih ke pemberdayaan lah. Tapi kalau mau dipaksakan agak berat. Karena ini ada produk medianya Pak. Ini sangat mudah nih Sekopus menurut saya. Ada produknya website soalnya. Nah, nanti bisa masuk ke hmm, ICT yang jurnal ICT atau yang murni Islamic Studies juga bisa. Jadi hilangkan kata pemberdayaan pokoknya. oh, Pakainya iya. par gitu kan. Par atau ABCD saya kira boleh tapi ini riset gitu loh bukan PKN. Nah, ini juga sudah Hmm. ada. Nanti captionnya kecil-kecil aja Pak, jangan terlalu besar. Ini kan 6 halaman. Wah, tebal banget ini. Iya. Nah, ini ada Iya. Instagram TV loh, bagus loh ini loh. Ini kan tinggal memotong saja nanti. Hmm. Itu sih kalau dari saya. Nah, ini Iya. simpulannya nanti disingkat lagi. Sudah pasti sebenarnya. Referensinya, Mas Ibda, mohon nanti apa ya masukannya yang lewat tulisan catatan mohon gitu ya nanti tak lengkapi dikasih biar lagi. nanti saya Ini bisa kan tadi scamming saja, karena belum belum iya, baca kalau semua. ini tadi anu apa namanya ya nggak Ini bisa nanti dicatat. terakhir nanti malam lah. Saya tak Ah, iya iya. selesaikan semua nanti. Oke, Iya. gitu ya. Monggo Pak Agus Iya, Sunaidi iya. ada Makasih, makasih. respon Mas Ibda. mungkin. Iya. Monggo yang lain kalau ada pengalaman di bidang ini. Eman-eman Pak, apik tenan ya artikel jane. Oke, ini wah ini judulnya menakutkan ini menguat tirani pasar ini punya Bu Fatma kayak ini. Iya Bu Fatma. Iya, ya itu Cerita dulu Pak Bu. Ibda. Saya tak dengarkan dulu Bu. Baik, terima kasih Pak Ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini sebenarnya lanjutan dari disertasi kemarin, Pak, Mm-mm. masalah pedagang kecil. Jadi pedagang kecil ini mengalami permasalahan yang eh, kalah dengan pedagang besar, Pak. Jadi pedagang besar itu didukung oleh regulasi di mana pedagang besar itu mendapatkan Kapitalisme ya. lokasi-lokasi yang strategis, Nah, sedangkan pedagang kecil ini kurang mendapatkan perhatian mereka dalam berjualan. Padahal di pedagang kecil ini banyak sekali pelakunya dan mereka termasuk mengurangi pengangguran. Dan ketika mereka berjualan itu sebenarnya mereka tuh sungguh-sungguh, Pak. Maksudnya mereka itu bersedia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, namun karena lokasinya kemudian kurang terperhatikan atau kurang terampil, kurang eh, masih minim, mungkin kurang pelatihan juga, Pak. Jadi kadang dalam pengemasan ini belum bagus. Nah, itulah yang mendasari kenapa tulisan ini eh, ada begitu, Pak. Nah, rencana mau saya kirim ke jurnal FEBI UGM ini, Pak. Nah, ngeri. iya, mencoba yang manual ini. Nah, mohon bimbingannya bagaimana ini, Pak? Ya, temanya menarik Bu, karena ini kan hal yang sensitif gitu ya. Iya, Urusannya dengan kebijakan dan monopoli, oligopoli, apa mana istilahnya. Tirani nih bahasa Ibu Fatma. biar menarik, Pak. Tirani, ya. Iya, Saya belum memberi catatan banyak Bu sebenarnya Bu. Belum iya, berani saya. Tapi begini, saya menangkap sedikit dari problem tadi. iya, Ini kan saya teknis dulu ya. Judulnya sudah iya, menarik Bu. Ini iya, sudah rasa artikel lah ya bahwa menguak tirani pasar artinya ini loh tirani pasar yang ada di Indonesia kan gitu kira-kira jenengan mau mengungkap. iya, Nah, di iya, dalamnya ada ketimpangan struktural dan dampaknya. Nah, kalau di sini ada temuan baru misalnya fokus tirani pasar bentuknya apa jenengan ada enggak? Itu bisa jadi judul malah. Temuan utamanya apa? Misalnya ya, Ti- menguak tirani pasar.
monopoli, oligopoli dan apa gitu loh. Misalnya gitu. Nah, itu akan lebih menarik dan simpel malah, nggak perlu panjang-panjang judulnya. Hmm. Kalau ini Pak, tirani pasar itu lebih ke apa ya istilahnya Sistem. zonasi zonasi Zonasi. pasar bagaimana itu Pak? Tirani pasar akan zonasi. Jadi kalau yang sekiranya ramai begitu biasanya itu akan dikuasai oleh pedagang besar begitu Pak. Sedangkan pedagang kecil ini ya akhirnya minggir dan bahkan keliling begitu Pak. Itu Itu temuan gimana? ada jenengan ya berarti ya? Iya pengamatan di Ini aja. Jadi di Semarang, di Temanggung juga, bahkan di kota-kota lain. Sekarang itu kan marak toko Madura ya. Jenengan tahu toh? toko Madura. Iya Toko ada. Madura, Iya kelontong toko. kecil kan kalau ngomong pedagang. Iya. Sebenarnya kalau menurut diskusi ya teman-teman itu, toko Madura itu melawan arus dan tidak kenal tirani pasar. Contoh kecil, mereka itu jualan ceraken gitu ya, rokok, buat kebutuhan sehari-hari lah, air mineral, gula, beras, itu di depan minimarket A dan I, Alfamart dan Indomaret. Iya. Mereka nggak takut rugi dan nyatanya bisa bertahan karena mereka menyajikan 24 jam gantian sama istrinya, anaknya dikeloni ning kono, gantian dodole ngono kae. Dan lengkap sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu kadang konyol gitu ya. Mereka itu jualan pom bensin, apa? Jualan bensin di emperan pojokan pom bensin tuh ketemu nalar gak? Eceran. Dan laku loh. Ini nggak ketemu nalar loh. Di Sambangan aja saya mengecek itu pernah ada 10 lebih. Ya Sambangan itu dari pasar Sambangan masuk ya kanan jalan setelah jembatan besi itu kanan jalan ada sebelum pasar lurus terus setelah Gang Jateng setelah Unwahas itu terus kalau apa arah Lamongan itu di sana ada dan yang arah ngiri dan ke atas itu ada 10-an lebih tanpa harus ada label toko Madura. Nah ini di cashnya dengan ini di Temanggung ya berarti ya. Eh, ya, di Temanggung ada, kemudian di Salatiga itu juga ada. Bahkan Salatiga itu pasar, Pak. Pasar Jedes itu kan didominasi oleh warga sekitar ya, Pak. Jadi masyarakat pedagang kecil itu banyak, pedagang sayur itu, dan itu sebagai jujugan karena banyak apa itu transportasi pasti lewat di situ dan penumpangnya itu mesti seringnya juga lewat pasar itu gitu. Itu alasannya direlokasi mau diperbaiki, namun di depan pasar itu dibangun seperti mau dibangun mall begitu. Jadi untuk eh, industri retail yang lebih besar sehingga kalau sudah dibangun mall kan pedagang kecil yang di pasar ini jadi tidak menarik Pak karena di mall lebih lebih terang, lebih menarik, lebih bahkan harganya bisa mungkin lebih murah begitu. Eh, saya biar paham konteksnya ini. Jadi gini aja, menguak tirani pasar judulnya menarik soalnya. Bagi saya Iya, Pak. menarik ya. Iya, Pak. Menguak tirani pasar. Tadi saya menangkap ada sistem zonasi, benar. Iya, Nah, zonasi atau kapitalisasi atau temuannya apa? Jadi judul itu boleh kok tanda tanya kok. Membuat iya, penasaran juga. Tapi kira-kira temuannya nanti diarahkan. Jadi tirani iya, pasar itu kan sebuah apa ya rezim tiran yang itu didominasi oleh sistem bahwa semakin strategis lokasi pedagang itu akan semakin memudahkan dia laku gitu ya Bu kira-kira ya. iya, Ya. Nah, nanti metodenya bisa studi kasus kalau dua kabupaten kota, Salatiga dan Temanggung nanti dipilih ada alasannya di pendahuluan saya belum baca semua Bu. iya, Kemudian di aspek judul dulu biar clear ya. Zonasi iya, atau kapitalisasi ya itu mungkin nanti bisa diperjelas biar iya, semuanya apa ya clear. Atau ada temuan lain itu kan saya menangkap hasil diskusi ini, gitu kan. Kalau iya, ketimpangan dan dampaknya ini nanti dipotong masukkan di pembahasan di atau sudah di pembahasan ya dimasukkan di riset question nanti. Oke, itu iya, kira-kira untuk judul sudah iya, menarik gitu loh. Orang baca, tirani pasar gitu. Kayak gitu. Kemudian abstrak
ini dijadikan satu paragraf aja Bu, lazimnya abstrak secara umum satu paragraf kecuali template-nya ada yang problem sendiri, purpose of research sendiri, method sendiri, result discussion sendiri, kemudian recommendation sendiri, itu lain masalah, tapi secara umum Iya. satu paragraf. Iya. Nah, di satu paragraf ini terlalu panjang kalau ini masih masalah. Kalau ini kan dengan ngomong fenomena, apakah ini Iya. fenomenologi atau bisa studi kasus? Tapi kalau Oh, mau fenomenologi berarti ya mengungkap makna dari tirani pasar para pedagang. Kalau fenomenologi, kan intinya nanti jenengan kan sampelnya informannya kan pedagang toh. pedagang Nah, kecil. kalau pemaknaannya kan berarti tirani pasar bagi pedagang kecil itu apa? Apakah ini penjajahan, efisiensi, misalnya kan makna bergantung mereka. Yang paling banyak yang mana nanti ditriangulasi ya? Iya. Atau ini apa ya istilahnya? Nah nanti yang tahu kan kalau belum penelitian kan nggak tahu ya. Apa maknanya bagi mereka tirani pasar ini? Apakah ini kapitalisasi yang mendukung yang besar, monopoli, oligopoli atau apa? Nah itu nanti jenengan pertimbangan judul ya karena tirani pasar ini nanti bisa diturunkan melalui studi kasusnya atau fenomenologinya. Ya. Tapi ini pendekatannya apa Bu? Judulnya ini apa metodenya? Eh, nah itu nanti mungkin campuran ya Pak ya. Jadi informannya dari pedagang, kemudian Enggak, nanti maksudnya metodenya apa metodenya? wawancara atau Ya itu kan teknik pengumpulan data, metode ya risetnya, pendekatannya, kualitatif atau kuantitatif? rencananya kuali, Ya kuali rencananya tipe. kuali. Eh, belum tahu Pak. Nah ini makanya saya baca ke bawah burung ketemu antara fenomenologi apa studi kasus. Makanya nanti jenengan ngendikan kalau ini lokasinya di Temanggung dan mana? Salatiga, Salatiga. maka bisa alternatif studi kasus. Tadi kasus. Studi kasus saja tidak apa-apa, karena dilihat bukan lokasinya ya, tetapi fenomena atau masalah tentang tirani pasarnya, zonasi pasar ini. Iya, Nah ini sudah ada sebenarnya. iya, Kualitatif tipe studi kasus. Studi kasus tunggal ya, masalahnya kan iya, hanya tirani pasar ya. iya. Versi siapa? Robert Kayin misalnya. Nah ini nanti bisa Robert Kayin nanti. Kemudian salah satu yang diusulkan adalah penerapan zonasi pasar yang sampai pada kecil. Berarti zonasi pasar ini kan solusinya Bu. Bukan anu ya, bukan maknanya kan kalau. Ya ini berarti bisa. Iya, Bisa jadi judul ini. Menguat tirani pasar titik dua. Antara zonasi pasar dan pembatasan ekspansi retail modern di Indonesia. Wah, sudah jadi Scopus itu, Bu. lah itu Pak, Iya ngemasnya toh. ini Pak. Caranya gitu. Wah, di kawasan lingkungan tertentu. Nah, ini diperinci nanti. Iya, Tertentu ini mana? Kan ini sudah abstrak kan hasil ya, bukan lagi rencana ya. iya. Sebutkan jelas. Meskipun demikian masih disebut bla 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 bla. Oke, pedagang kecil, zonasi pasar. Tiraninya malah belum ada, Bu. Iya, Tirani pasar malah belum ada. iya, Karena itu jadi ini belum apa? iya, Jadi iya, judul kurang. ini. Iya, Oke, siap. latar belakang. Hmm, hmm, hmm. Ini kok polanya jenengan kok kayak disertasi toh, Bu? Nanti strukturnya Gimana gitu Pak? aja. Iya, ini belum Maksudnya, saya sesuaikan template Pak. iya. Ini tujuan sasarannya jurnal apa? Sudah ada belum? Iya, jurnal anu Pak. Apa itu? Apa tadi ya? Sebentar. Coba bisa di-share nggak? Sekalian nanti kalau Eh, mau submit. jurnal Scopus. Jurnal
of Indonesian Economic and Business. Bisnis ya. Yang punya BI Ya, itu. UGM, FEBI UGM. Kalau ininya Scopus Q3, Pak. Ya, coba nanti ada enggak di situ. Iya, Apa nanti saya kirim fokus and template-nya scope-nya apa ada ya, enggak Pak? gitu ya? Iya, JIEP ya maksudnya ya. iya, JIEP ya. Bener ya? iya. Ini Ini, Pak. Q3 Iya, Q3. Q3 bisnis accounting, bisnis manajemen accounting, manajemen ekonomi. Masuk sih secara umum. Tapi Iya, nggak tahu GM saya belum pernah submit ke sana. Nggak ada toh tentang pendidikan dasar. iya, Kayak masuk bu nanti. Coba aja di iya, delok model artikelnya di sini loh. Nah, ini pertanyaan ada. Ini ya artikel terbaru. iya, Model-model apa judul ini ya. Nah ini. Ini toh. Nah, ini kan model pertanyaan. Evidence from Indonesia. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan kalau judul itu berupa pertanyaan pun tidak apa-apa. iya, Oke, saya kira itu yang iya, pokok kalau sudah sesuai template akan lebih mudah lagi nanti Bu. Kan kira-kira begini ya iya, modelnya. iya. Tapi jenengan ini enggak kolaborasi enggak? Belum, Pak. Belum, Coba ini masih. kolaborasi dengan penulis luar. Karena ini jurnal Iya, Indonesia meskipun Scopus alangkah lebih mendukungnya juga kolaborasi dengan penulis luar atau mahasiswa S3 luar negeri yang kebetulan prodinya ekonomi ataupun akuntansi atau apa itu minta jaringan Bu Evi lah atau ini nanti bisa. Ya kita harus berjejaring nggak mungkin DWA berat. Itu kira-kira. iya, Ini iya. nanti Sementara itu catatan dulu. tertulisnya tak kirim ya. Ya, siap. Iya, Siapa lagi nih yang Al Mutawatir. Al Mutawatir. Iya, Pak. Mutawatir iki jeneng jurnal apa, Bu? Tak kira. Wah, ini berat iki nek iki wah bahasanya hati syukur kesehatan mental. Judulnya sudah oke sih. Hati Itu syukur dan saya kesehatan mental. disertasi saya, Pak. Jadi saya membahas kontekstualisasi. Hmm. Harapannya ketika upload Sinta 2 itu harus kontekstualisasi. Ya ini saya tanya-tanya saja, wong saya nggak tahu. Yang pertama ini judulnya oke, ya. Cuman saya tanya, ini kan hadis syukur dan kesehatan mental, analisis konseptual dalam karya Al-Ghazali. Nah, ada ndak teori analisis yang digunakan, Bu? Sebentar. Saya belum baca memang, Bu. Suara saya bisa didengar nggak, Pak? Suara saya terdengar ndak? Iya, dengar. Suara saya terdengar betul. Terdengar, terdengar. Kalau analisis biasanya saya menggunakan kontekstualisasi, Pak. Ya Itu itu menurut punyanya siapa? Budi Ismail. Nah, ditulis. Gitu ya. Bisa ditulis di sini. Kalau jumlah karakternya belum banyak, akan lebih spesifik, gitu loh. Ya, Jadi oke. analisis konseptual, perspektif teori, ah gitu loh maksud saya. Karya dalam karya Al-Ghazali itu akan lebih lebih ini. Kemudian ya judul clear ya. Ya, oke. Oke. Berarti itu ditambahi analisis konseptual teori Analisis konseptual perspektif perspektif. ya atau analisis teori gitu boleh lah. Oh, siap. Kita sampaikan punyanya siapa teorinya Budi Ismail gitu buat tonton. Nah, gitu aja langsung spesifik. Itu namanya menunjukkan bahwa riset ini tuh beda. Kalau analisis konseptual kan umum banget ya. Orang Iya, sekilas membaca judul tok
Analisis konseptual menurut sopo? Nek saya kejar analisis konseptual menurut siapa kan gitu. Kan banyak teori tentang literatur review atau konten analisis ya, atau konseptual analisis kan banyak teori. Oke. Nah, Pokoknya di nanti sini itu katanya juga menjadi latar belakang kenapa memilih siapa tadi? Sudi Ismail. Nah, kenapa pilih Budi Ismail? Apakah relevan dengan hadis syukur dan kesehatan mental? Terus alasan pemilihannya apa? Itu perlu disinggung di pendahuluan. Jadi judul itu sudah mengilhami sebuah pendahuluan juga sebenarnya. Jadi tidak asal tulis menarik enggak, tapi bersekuensi pada rasanya. Rasa di pendahuluan itu tampak gitu loh. Soalnya kalau saya itu seolah-olah kalau sudah menulis latar belakang kayak orang khutbah Jumat gitu loh, Pak. Untuk memilah mana yang penting, kurang penting, dan sangat penting sekali itu kadang pendalaman materinya mungkin gitu. Atau gimana itu, Pak? Yang mana? Maksudnya kalau di latar belakang masalah itu kan Oh ya, molar-molar banyak banget anu ya kalau ngalor ngidul ya. iya. Maksudnya Oke, nggak sepertinya bentar review ibarat dulu. Nanti coba saya belum baca soalnya. Ini oh, jenengan nggih. untuk kepentingannya untuk apa? Ya Sakit Cinta 2 itu Bukan untuk untuk ujian tertutup, eh? untuk ujian tertutup, Pak. Nah, kalau ujian tertutup afiliasinya dipastikan lagi nanti. Oh, siap. Nggih. Apakah boleh kampus asal? Biasanya kalau ujian tertutup karena statusnya mahasiswa mau nggak mau ya nama kampus yang kita tempat belajar. Gitu. Itu berarti jurnalnya jurnal Uin Wali Songo gitu. Bukan. Ya jenengan namanya afiliasinya UIN Wali Songo. Oh, penulisnya nggih. Hmm. Karena kan nanti untuk laporannya loh kok ini saya Purworejo kan dikira jenengan malah dosen, bukan status mahasiswa. Oh, emailnya ya, Pak ya. Nah, emailnya juga. Ini juga. Ini kalau di tempat kami belajar memang harus afiliasi kampus dan emailnya korespondensinya email kampus, email student. Email dulu. Ya, siap. Gitu kira-kira. Tapi ada juga yang boleh dua, tapi nggak lazim. Jadi yang pertama Win Wali Songo, yang kedua Stainu Purworejo, tapi itu kadang editor nggak membolehkan. Karena Untuk izin. kepentingan jenengan publikasi ini bukan untuk PAK, untuk kampus tempat ngajar, tapi untuk kepentingan mahasiswa kan gitu kira-kira. Ya itu soal soal teknis cuman dipastikan aja engko nek wis Tainu Purworejo ora iso dileh kan malah ribet-ribeti to itu. Tapi Ya, biasanya gitu. sih secara umum gitu sih ya. Tapi kalau email boleh dua. Kenapa alasannya? Karena dulu pernah saya tanya, kalau email kampus tempat belajar kan ada masa aktifnya. Kalau kita sudah lulus 5 tahun sudah nggak aktif, maka boleh menyatukan email pribadi. Tapi kalau afiliasi kayaknya wajib tetap tempat kita S3. Gitu. Oh, oke. Itu sih, monggo nanti dipastikan aja. Ya, Pak. Kalau untuk ininya, Pak, apa hasil penelitian itu sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa ini loh ada hadis syukur yang memiliki dampak positif, ya, yang Hmm. signifikan terhadap kesehatan mental. Cuman saya ingin menggabung, maksudnya syukur dengan kesehatan mental itu berdampak boten untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ingin membantu bagaimana syukur itu bisa mengurangi rasa-rasa yang enggak sehat gitu dalam Ya, kesehatan toksit gitu ya. toksik terus Lah itu kira-kira itu toh isinya toh. Wah, ini ya kajiannya ini kiai-kiai bunyai kok ya, wah, bukan urusan saya ini. Aduan gak berani komentar. ranahnya ukhrawi, Pak. Tapi temanya berat. Dipermudah loh, Pak. Diurai yang mudah itu tema yang lebih enak gimana? Karena Ya, ibaratnya coba orang saya tak ke bawah dulu ini. eh, Ya, untuk apa namanya untuk kata kunci karena di sana ada hadis syukur dan kesehatan mental langsung aja hadis syukur dan kesehatan mental. Bukan syukur sendiri, hadis sendiri ini masih kata ini. Kecuali hadis jadi syukur, hadis kesehatan mental itu sudah kata kunci.
Al-Ghazali, ya Al-Ghazali masuk, tapi yang paling penting malah analisis konseptual teori itu malah bisa nanti. Hmm. Ya, Ustaz Ismail, ya. Nah, karena ini tidak teori apa tidak nyuwun sewu tidak penelitian lapangan, menurut saya selain latar belakang empiris ya, ini kan latar belakang empiris, perlu latar belakang yang berupa gap masalah atau kesenjangan literatur. Sudah ada belum literatur yang atau analisis ya, atau analisis struktur konseptual yang mengkaji etis syukur dan kesehatan mental itu, mental health ya. Nah, ini malah perlu. Ada buku, Pak. Itu Nah, yang, nggak maksudnya karena ini kan literatur review gampangannya ya. ya, Nah, maka pola latar belakangnya pun beda dengan latar belakang riset lapangan. Itu yang perlu saya tegaskan. Kalau ini literatur library research ataupun sebutan lain lah ya, kan intinya studi dokumen. Maka masalahnya itu ditekankan bukan di masalah empiris. Kalau ini kan masalah empiris, tapi masalah yang mengangkat gap kesenjangan literatur, analisis konseptual yang mengkaji hadis syukur dan kesehatan mental sudah banyak atau belum, atau ada masalah apa sehingga perlu dilakukan riset ini. Itu kira-kira. kalau data lapangan bisa nggak, Pak? Ya boleh, tapi hanya dia tidak primer, sekunder aja. Tambahan aja ya. Jadi jenengan menegaskan masih minim loh atau masih banyak problem loh riset-riset tentang analisis konseptual tentang hati syukur dan kesehatan mental itu. Buktinya ini. Di sisi lain banyak orang yang tidak mampu permasalahan hidup khususnya kesehatan mental kan gitu kira-kira. Tidak mau bersyukur apa dan seterusnya itu. Jiwanya terganggu, stres, burnout, apalagi budrek. Nah, maka urgent dilakukan riset ini gitu, Bu. Tapi jangan sajikan yang empiris dulu karena ini bukan riset riset lapangan. Karakteristiknya sih gitu selama pengalaman saya ya. Berarti karakteristik penekanan di latar belakang itu ibaratnya ada dua ya, Pak ya, secara Oke. empiris, data empiris dan data yang apa literasi tadi. Kalau Apakah saya malah data literatur dulu, data risetnya orang dulu. Karena ini riset literatur kan jangan kan tengok-tengok neng kamar kan oleh artikel ini gitu. Nih ya mumet toh. Kan gitu, tidak perlu ke lapangan kan gitu. ya? Cuman kadang sebagian kampus itu tidak menggunakan library research karena nganggapnya penelitian kedua gitu loh. Iya, karena kan ora obah toh. Modalnya sidik ngono toh. Tapi nyatanya UIN masih banyak menerapkan telah literatur banyak yang lulusnya cepat malah itu nggak perlu modal gawe apa gawe oleh-oleh nganggo informan apapun responden toh. Tujuannya Atau lama adalah malah mengetahui. dipertanyakan ya, Pak ya. Nggak. Ya Banyak kok iya. yang kayak gini kok. Iya. Tujuannya bukan ini Bu. Kalau mengetahui sama kayak tadi punya Bu Fitria ya. Mungkin langsung tujuannya adalah mengontekstualisasi, bukan mengetahui kontekstualisasi. Mengontekstualisasikan hadis syukur menurut Al-Ghazali dan hubungannya dengan mengontekstualisasikan perspektif teori lah tadi perlu diperjelas. Mengontekstualisasikan, tualisasikan. Jadi jangan sudah berijtihad ini mengontekstualisasikan hadis syukur syukur bla 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 perspektif teori tadi. Nah, Oke. gitu caranya. Padahal ini fokus pada antara nah ini perlu kalau library research saya kira ini jadi bukan metode lagi tapi sudah menjadi teknik pengumpulan data. Bisa jadi seperti itu. Karena jenengan otomatis menggunakan teori siapa tadi? Kok lali jenenge terus toh? Zuhudi Ismail, Pak. Siapa? Zuhudi Ismail. Turmuzi
Ini, Teori kalau kitabnya ini kitabnya Al-Ghazali, ya terus benar. Hudi Ismail. Benar tulisannya gini. Ya, Nah, bisa jadi metodenya jenengan itu metode analisis kontekstual Turmudi Ismail. Jadi ya. gitu, bukan library riset, kan nggak jelas library riset menurut siapa. Masa menurut Sugiono? Ya ora mungkin lah. Jadi Bisa gitu. ya Pak. Maksudnya itu kan seolah-olah kayak kita menghilangkan apa librarinya, tapi kita langsung Enggak. Tetap metode penelitian ini adalah analisis kontekstual perspektif Turmudi Ismail dengan bantuan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka pada bla 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 gitu caranya. Nek saya sih gitu perspektif saya ya, iya bukan iya. library riset. Soalnya masuk ketika milih-milih hadis, kenapa saya milih hadis ini itu kan menjadi pertanyaan tersendiri itu Pak. Dari Ya hadis suka makanya ini jadi teknik pengumpulan data bukan metode. ya. Maksudnya gitu. Nah kan sudah mengakomodasi ya, mengakomodasi metode ini. Studi pustaka aja ini di delete inilah. Kan nanti ditranslate juga dengan metode Oke. deskriptif. Hanya deskriptif, benar. Iya, Tidak deskrip- evaluatif atau interpretatif. analisis deskriptif, analisis deskriptif Pak. Berarti hanya deskriptif terlalu rendah. Dasarnya Pak, ditambahin berarti Pak. Jadi Berarti ganti Pak, ini saya karena ini wilayahnya adalah hadis dan jenengan mencoba mengkontekstualisasikan dengan kehidupan real ngono tau kira-kira melalui ya, teori sapa Turmudi Ismail dalam karya Al-Ghazali. ya intinya Maka hadis dulu apakah masih sesuai dengan zaman sekarang gitu. gitu kan. Nah, maka jenengan ya paling enggak interpretatif. Interpretatif. Berarti untuk ininya apa Pak? Analisisnya apa? Analisisnya analisis interpretatif. Punyanya siapa itu Pak? Sudi Ismail itu ya. Coba nanti dicek ya, interpretatif itu ono rak sing khusus. Saya belum pernah. Ada kalau di apa ini interpretatif itu ada. Iya lah, makanya jenengan lebih paham. Saya nggak belum pernah penelitian ini kan duduk bidangku ya. Tidak kualat. Lah, ini karya Al-Ghazali. Apakah ada karya khusus atau banyak? Apakah apa ya Ulumuddin, apa Miskat Al-Anwar atau kitab apa yang dikaji? Ya, itu yang dikasih Ihya Ulumuddin karena Nah, penawar kenapa gak langsung penawar ditulis? gitu ya. Nggih, nggih. Karena metode pengembangan diri syukur itu menurut Al-Ghazali itu beda dengan yang lainnya gitu loh. Ya Enggak benar. hanya Termasuk kalau dia kita kan berpendapat ada nafsu 4 itu toh, nafsu siapa? aman. Hayawaniyah, Saitoniyah, Sabuiyah dan Malakiyah. Wah, kita Oke. pantas jadi kiai aku ya. Oke. Nah, ini Ya, wis ketemu tamu jadah Tazkiyatun Nafis Riyadah. Oh ya, saya ini ya. Oke, temuan jenengan ini ya, berarti ya. penegasannya. Ya, Nah, ini nanti nek saya disingkat digawe teori dhewe. apa itu Pak? MTR, Mujahadah, Tazkiyatun Nafis dan Riyadhah. Ngono carane. Kan tinggal disingkat wae toh. Mutari, ya, Mujahadah, Tazkiyatun Nafis, Riyadhah. Ngono nek saya. Enggak, maksudnya apakah saya sudah memenuhi kriteria untuk Oh, enggak membuat apa-apa, kan hanya membuat pola. Wong saya sering membuat sendiri kok simak saja. Moderasi beragama berbasis aswaja nanti ya. Kan iso wae. Ben kangen game itu ternyata singkatan kan ngono. Bang Bangrut, Bang Sindoro, Bang Sumbing, Temanggungan. Nah, tak gawe koyo ngono nah aku. Lah nek ra ngono ra ono ijtihad dadi ilmuwan to ya. ya bisa Nah, jadi Skopus sih dikuatkan. nek Skopus satuan kudu gendeng ngono, kudu nyeleneh ngono. Nek ora nyeleneh ya. Oke ini saya diskusinya panjang nanti. Pak, sebentar terakhir. Iya. Itu berarti penegasannya itu nilai syukur itu tidak hanya untuk memperkuat spiritual kepada Allah, tapi untuk kontribusi
keseimbangan mental gitu ya. Ya, lah nanti saya kira perlu didialogkan dengan teori modern. Oh iya, mm. Sudah ada atau sudah ada belum? Dah, Nah, teori itu sono modern. Freud toh ini psikoanalisis siapa? Yang paling enggak punya Freud ya. Nah ini Mbak Sigmund Freud. Kayaknya sih menurut Ya, Sigmund oke. Freud. Ya aku sithik-sithik reti lah ning ora mendalam, Bu. Ora kajianku. Pavlov, John Watson ini kan para ahli di sini ya behaviorisme ya. Nggih. Sudah ada saya kira tinggal dianukan aja Bu di tadi di judulnya sama penegasan apa namanya metode dan abstrak. Sudah ini saya kira tapi kok jauh banget 32 loh Bu, para luwih tipis nah loh. Itu enggak, itu kalau di Mutawatir itu malah ada yang 40, ada yang itu Oh ya gitu. benar karena ini template-nya ukurannya dia beda dengan ukuran kertas biasa ini. Nah, ya Ya, beda memang. terus referensinya minimal itu 30 apa berapa itu, Nah, Pak. saya kan Pokoknya 50 kemarin. kurang lebih kok malah, Pak. 50 ini ya, Pak ya, untuk referensi itu. Ya yang lokal-lokal nanti dipertimbangkan aja lah. Ya, oke. Oke sih itu. Ya, makasih Monggo yang lain ya. jika ada yang lebih paham karena saya bukan pakar hadis tidak kualat nanti ya Allah. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Pak Umam Aufi sama Mas Ali ini ada enggak?